yang lain itu sudah sama cepatnya dengan perkembangan teknologinya itu sendiri berjalan. Kalau kita terlambat merespon ya pasti kita akan ketinggalan. Bahwa hari ini di tengah-tengah banyak orang yang masih nganggur, banyak orang setelah selesai sekolah dia kebingungan mencari pekerjaan, ini kan dampaknya pasti sistemik ya. Jadi seseorang menjadi kepala keluarga ketika dia tidak punya pekerjaan, maka pertanyaannya bagaimana dia menghidupi keluarganya itu, menyekolahkan anak-anaknya. Bojonegoro itu hampir semua daerah itu jalan infrastrukturnya sudah bagus. Ini ada desa, infrastrukturnya belum terlalu bagus. Dia punya usaha barang-barang kuno, barang-barang lama itu. Tahu nggak, customernya, buyernya itu dari Taiwan, dari Korea, dari Amerika, dari Australia. Padahal secara akses untuk menuju ke sana dia hanya susah. pakai Facebook. Semua sektor ini tidak bisa lepas atau tidak akan mungkin luput dari ini. Minimal ketika mereka butuh publikasi, itu kan pasti akan memanfaatkan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya dulur-dulur Jawa Timur? Semoga semua dalam kondisi sehat walafiat. Dan kembali kita berjumpa dalam Jatim Channel Podcast DPRD Provinsi Jawa Timur. Dan pastinya pada momen kali ini kita akan berjumpa dengan orang yang sudah tidak asing lagi, khususnya untuk warga masyarakat di Dapil Tuban Bojonegoro. Karena beliau ini sering banget bersuara menyuarakan aspirasi masyarakat-masyarakat di sana. Dari Dapil 12 ada anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur fraksi PKB, ada Mas Fauzan Fuadi, SIKOM M.Medcom. Apa kabar Mas Fauzan? Alhamdulillah baik, Mbak. Alhamdulillah. Ya. Nih gimana di tengah kesibukan beliau mau mampir ke Jatim Channel Podcast DPRD Provinsi Jawa Timur untuk kita ngobrol-ngobrol. Karena hari ini kita akan bahas masalah suatu hal yang urgent. Di tengah era digital ternyata ada pembahasan tentang kemajuan TIK. Teknologi Informasi Komunikasi sebagai momentum pemberdayaan ekonomi masyarakat. Nah, sebelum masuk ke situ nih, gimana nih dengan kerjaan Mas Fauzan di Komisi A? Apa yang saat ini lagi hot atau yang lagi sering dibahas dan dibicarakan menjadi target utama? Sejauh ini ya landai-landai saja, tidak ada yang menjadi agenda prioritas kita, tidak ada. Masuk mau PAPBD, mau fokus di situ aja kita. Oke, kemudian selain itu mungkin kalau landai-landai, tapi kan kalau sekarang kita bicara tentang TIK, ini momentum pemberdayaan ekonomi, apa yang kemudian menjadi titik poin utama untuk ini dirasa bahwa ini perlu banget untuk disuarakan saat ini? Ya, dasawarsa terakhir ini kan kita semua paham bahwa kita semua mengikuti, menjadi pelaku, menjadi bagian yang tidak sekedar memperhatikan perkembangan ini, sehingga menurut saya ini sesuatu yang mau tidak mau harus kita respon dengan baik, dengan cepat, karena kalau kita terlalu santai-santai dengan keadaan ini sementara yang lain itu sudah sama cepatnya dengan perkembangan teknologinya itu sendiri berjalan, kalau kita terlambat merespon ya pasti kita akan ketinggalan. Dalam konteks tema yang sekarang sedang kita angkat, misalnya urusan perkembangan TIK ini dengan bagaimana kita memanfaatkannya untuk kepentingan memberdayakan ekonomi masyarakat misalnya, itu ya jelas bahwa hari ini di tengah-tengah banyak orang yang masih nganggur, banyak orang setelah selesai sekolah dia kebingungan mencari pekerjaan, ini kan dampaknya pasti sistemik ya. Jadi seseorang menjadi kepala keluarga ketika dia tidak punya pekerjaan, maka pertanyaannya bagaimana dia menghidupi keluarganya itu, menyekolahkan anak-anaknya. Ini tidak teratasi bisa berdampak kepada sektor-sektor lain yang terimplikasi langsung dari seseorang tidak punya pekerjaan ini. Jadi misalnya kriminalitas nampak, anak pengangguran jadi narkoba dan seterusnya itu. Banyak ya datanya, kalau kita melihat pengangguran datanya makin tinggi kah, PHK, pengangguran untuk di Jawa Timur saat ini? Ya, datanya siapa? Kalau data kita jelas angka dari tahun ke tahun semakin tinggi, itu bisa dibuktikan setidaknya kemarin ketika ada job fair, betapa orang membeludak begitu. Mungkin banyak yang mencari pekerjaan mencari pekerjaan. Ada dalam setiap momen misalnya rekrutmen
aparatur sipil negara kita lihat juga yang daftar berapa banyak orang. Sementara angkatan kerja kita kan semakin lama semakin bertambah, tetapi lapangan pekerjaannya tidak terlalu bertambah ya? Tidak jelas sebetulnya. Kalau tidak jelas ini gimana maksudnya ini? Kalau kita tanggap meng-create sesuatu menjadi punya nilai ekonomi, itu kan sebetulnya lapangan pekerjaan juga kan. Tetapi kan tidak semua orang melihat itu sebagai sebuah potensi, sehingga ya sudah, potensi ini nganggur tidur, nggak ada manfaatnya. Nah, kalau misalnya kita berbicara jujur dengan keberadaan dari teknologi informasi dan komunikasi, lalu bagaimana TIK ini bisa mendongkrak pemberdayaan ekonomi masyarakat? Karena jujur nih ya Mas ya, di Jawa Timur dengan peta masyarakat yang ada, dengan usia juga yang ada, mungkin tidak banyak juga yang paham dengan keberadaan teknologi informasi dan komunikasi. Hanya sebatas mungkin digunakan untuk ya berkomunikasi biasa, tapi tidak paham untuk bagaimana ini digunakan untuk memberdayakan ekonomi mereka. Penetrasi koneksi internet kita di Jawa Timur ini hampir 80% ya. 80%. Sehingga orang hari ini hampir mustahil kehidupan sehari-harinya tidak dipengaruhi oleh koneksi terhadap dunia maya. Nah, dari situ itu bisa kita tarik kesimpulan sebetulnya mayoritas warga kita di Jawa Timur ini juga sudah melek dengan media. Perkembangan teknologinya seperti apa mereka sudah paham. Nah, sekarang yang kita tuju ini perkembangan di sektor apa? Teknologi informasi ini luas, cakupannya terlalu banyak, tapi kalau yang akhir-akhir ini misalnya soal betapa kita tidak bisa menghindari moda-moda transaksi jual beli di ekonomi kita yang tidak lagi mengandalkan tatap muka seperti dulu, tetapi orang hari ini tinggal bangun tidur sekalipun dia buka HP-nya, kepengen lapar beli apa keturutan, ada orang promo produknya kita tertarik, kita beli langsung bisa. Bahkan jam-jam tertentu di mana kita mungkin tidak membayangkan karena orang sedang istirahat, jam 1 dini hari, jam 12 dini hari, ada orang sedang endorse, ada orang sedang memasarkan produknya dan laku itu. Testimoni dari beberapa pengguna e-channel ya yang memanfaatkan marketplace begini ini, itu dia justru rame-ramenya banyak orang check out itu JO itu ya ketika di atas jam 12 malam, jam 1 malam. Mungkin karena tingkat rivalitas pelaku ekonominya berkurang sehingga. Dan itu biasanya dipenuhi oleh mereka-mereka dari range usia yang memang anak-anak muda yang bersahabat dengan era digital. Gimana kabarnya dengan pelaku-pelaku UMKM yang mungkin dari sisi senior begitu kadang-kadang ada kekurang pahaman untuk memanfaatkan TIK, Mas? Tidak ada sensusnya memang ya, tapi menurut saya yang mereka yang di usia senior sekalipun selama dia punya keterampilan teknis memanfaatkan teknologi ini dia bisa. Kalau kita sebut nama-nama pesohor, banyak kok nama-nama pesohor kita yang usianya sebetulnya usia ya dibilang muda tapi sebetulnya udah senior, bukan ya. 40 ke atas lah dia, tapi dia masih eksis di situ. Nah, justru kan PR kita adalah bagaimana generasi muda ini agar dia tidak ketinggalan dengan laju perkembangan teknologi yang sudah semakin pesat ini. Dia mau apa? Jangan-jangan dia hendak memulai sebuah rintisan ekonomi menjadi startup, dia belum sudah nggak pede dengan jumlah follower yang dia punya misalnya. Kan itu sangat mempengaruhi ya. Jumlah followernya berapa, kemudian dia mau live menjual barangnya di platform itu, kalau tidak ada yang lihat juga motivasinya berkurang. Itu kan pengaruh juga. Pengaruh dari follower kan. Meskipun rezim ekonomi memanfaatkan sosial media hari ini, teknologi komunikasi ini, sampai dengan yang terbaru ada AI apa segala macam ini, itu menurut saya masih sangat dipengaruhi oleh algoritma yang kita sendiri tidak pernah tahu sistem coding-decoding ini apa sebetulnya. Faktanya kita oleh platform itu didorong untuk beriklan supaya algoritma itu berpihak kepada kita. Ya, sebagai penjual yang menawarkan barang begitu kan. Tapi nyatanya kita terus-menerus diminta untuk iklan, belum tentu itu berimplikasi langsung terhadap
follower, terhadap viewer dan seterusnya itu. Ini kan sebetulnya ada faktor-faktor yang satu sama lain berkelindan erat, saling mempengaruhi. Tidak bisa sampai hanya iklan, tetapi kapasitas atau kualitas komunikasi mengajaknya, mempengaruhi orang, meyakinkan buyer itu dilakukan tidak maksimal, tidak baik, tidak menguasai ilmu pemasaran dan seterusnya. Hanya modal iklan, iya yang lihat banyak. Tapi diuntungkan oleh algoritma, tapi kan belum tentu langsung. Ibarat dari mata turun ke hati, yang itu nggak nyampe ke hati, cuma dari betul. mata aja ya. Jadi kan semua harus saling berkolaborasi kan. Model-model pesohor, maaf kayak misalnya Pak Imwong, dia live-nya tiap hari kan nyantai sekali, hanya lihat HP. Jadi Mas Fauzan berarti salah satu pemirsa juga ya untuk menyaksikan live-nya. Ya banyak yang saya amati, misalnya termasuk Ruben Onsu, dia kan santai apa kayak setiap hari. Teman-teman yang jualan, bahkan jualan jasa, bisnis jasa sekalipun, sekarang kan semua online. Menawarkan promo umroh, promo wisata, traveling kemana-kemana, dia online juga. Tapi berarti ini akan menciptakan sebuah ekosistem di mana yang paham akan menjadi makin kaya begitu dan bisa memanfaatkan pemberdayaan ekonomi bagi mereka sendiri, sementara yang tidak paham maka akan berakhir sebagai konsumen yang memanfaatkan TIK tersebut. Ini maksudnya jumlahnya pun juga akan semakin terpisah jauh. Kalau makin kayanya itu klasternya klaster owner aplikasi ya, saya kira enggak lah, belum lah ya mungkin ya. Tapi sebagai orang yang bisa menikmati fenomena ini menjadi keuntungan bagi dirinya, yaitu otomatis kalau dia karena bisa memanfaatkan, dia paham, dia bisa memanfaatkan, dan itu macam-macam kan, kualifikasinya kan macam-macam. Ada yang baru sebatas dia tidak punya produk, tidak punya barang, dia menjadi afiliator, menjualkan produk orang. Ada yang dia mainnya betul-betul, ini kalau juga bukan orang yang paham kan dia tidak ngerti, betul-betul dia hanya menyediakan produknya saja, tetapi penjualnya adalah dari banyak orang yang diajak kerjasama. Ada juga yang hanya sekedar taruh barangnya di lapak, tidak harus live ya, di lapak itu jadi lapaknya bekerja mencarikan untuk dia yang sedang tidur, padahal mesinnya ini kan tidak pernah tidur. Nah kayak begini nih complicated faktor yang bisa kita manfaatkan. Jadi harusnya kita tidak berkecil hati misalnya mau masuk di sektor usaha memanfaatkan teknologi informasi ini, karena semua eranya sudah begitu. Karena jujur kalau misalnya ini kan bukan hanya tentang barang yang dijual, kadang-kadang ada pesohor yang dengan channel podcastnya pun juga dia bisa meraup keuntungan yang cukup banyak begitu kan, dan dia bisa memanfaatkan itu. Artinya bagaimana ketika kita berbicara TIK ini untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat, berarti kan tentu saja masyarakat yang disasar adalah masyarakat yang mungkin belum paham nih, Mas Fauzan. Gimana untuk bisa membuat mereka paham dan memanfaatkan TIK ini? Ya setidaknya kalau tidak bisa nyamai pesohor, menuju ke arah pesohor-pesohor itu. Saya sih yakin lambat laun pasti mereka akan melek juga urusan ini ya. Tapi konteks berbicara ekonomi dengan memanfaatkan teknologi ini kan menurut saya dua aspek lah. Pertama, orang mungkin cuan karena semata-mata untuk dirinya. Jadi entah apakah dia live, tampil online, lalu kemudian di sawer dia mendapatkan sejumlah monetisasi dari di sawer kanan kiri itu, para followernya itu, termasuk seperti yang tadi Mbak Agnes sampaikan, bahkan politisi-politisi kita yang pasca dia menjabat, dia banyak mengelola sebuah podcast ya, channel podcast, yang kemudian dia dari situ dia juga monetisasi. Sebetulnya kan itu cuan juga. Tetapi yang level atau kualifikasi aspek berikutnya yang kemudian punya dampak ekonomi, ini kan berarti mau tidak mau berbicara soal e-commerce. Dulu ketika COVID itu saya masih di Komisi C, pernah suarakan untuk bisa nggak sih sebetulnya difasilitasi, dibuat oleh government, jangan swasta, karena kan government jelas kita bisa penyertaan modal di sini. Kemudian memanfaatkan e-channel yang dibiayai oleh APBD itu, masyarakat bisa memanfaatkan e-channel ini dengan sebaik-baiknya tanpa ada rasa kekhawatiran dia dicurangi oleh pemilik channel,
Yang sekarang terjadi kan ada itu, makanya teman-teman demo besar-besaran karena menuntut transparansi atau keterbukaan dashboard antara saya sebagai customer dengan dan juga ya. Dashboard pemilih aplikasi. Kan itu kita nggak ngerti loh, nggak bisa saling lihat loh. Saya naik driver online, layanan transportasi online, saya kena cas 150.000. Berapa yang diterima oleh driver diserahkan oleh pengelola aplikasi kepada driver dan berapa yang dia potong. Aturannya kan ada sebetulnya, maksimal 10% atau berapa itu. Tapi faktanya yang diterima oleh driver itu selalu di bawah itu. Dan kita tidak pernah tahu karena dashboardnya bukan dashboard bersama. Kalau misalnya kayak begitu, artinya kan lagi-lagi masyarakat kita harus berbenturan dengan ya mungkin ketidaktahuan, ketidaktransparanan, dan mereka mungkin ya balik lagi mungkin aduh jadi saya harus gimana nih dengan TIK? Apa yang mungkin bisa dilakukan oleh teman-teman di Dewan sebagai penyalur aspirasi masyarakat begitu untuk bisa memberdayakan? Apakah memang ya kita masih dengan slogan UMKM naik kelas maka diajarkan untuk kita go menuju yang digital begitu, go digital dan segala macamnya. Apakah masih kita berkonsep seperti itu atau mungkin ada rencana-rencana lain dari teman-teman Dewan untuk bisa memberdayakan ekonomi masyarakat dengan keberadaan teknologi informasi dan komunikasi ini? Yang pasti kami individu-individu dan kolektif kelembagaan sebagai lembaga DPR Jawa Timur memang mesti terus-menerus harus intent untuk mendorong ini agar disuarakan. Setidaknya kalau suara-suara ini terus bergelora begitu kan orang rasa penasarannya juga ada terbangun mencari tahu dan seterusnya itu. Karena kalau hanya mengandalkan sentuhan atau intervensi kebijakan langsung kemudian dampaknya masyarakat yang dimaksud Mbak Agnes tadi itu mereka bisa melek, bisa aware dengan ini ya bisa, tapi dampaknya sebesar apa, seluas apa. Menurut saya ya memang mau tidak mau semua harus berkolaborasi. Seluruh kesatuan sektor ini, mereka dimanapun peran dan tugasnya di tengah-tengah lapisan masyarakat. Saya ambil contoh begini, sudahkah seberapa banyak hari ini SMK-SMK yang secara teknis memberikan bekal keterampilan kepada siswanya dan secara substantif memberikan bekal pengalaman dan wawasan kepada siswanya terhadap dunia baru ini. Wong sekarang, mohon maaf, saya beberapa kali mengadvokasi pesantren-pesantren di lingkungan kami di partai yang kepingin membuat jurusan baru di sektor ini ya, jurusan teknologi informasi lah intinya, nanti segala seluk-beluknya teknisnya mulai belajar coding sampai dengan belajar komunikasinya itu sendiri itu ketika sudah masuk ke provinsi ya kami hanya dapat informasi bahwa sedang ada moratorium pembuatan sekolah dengan jurusan baru. Nah kayak begini ini kan juga problem sebetulnya. Sudah ada kesadaran dari bawah untuk ini kan mestinya pemerintah ikut bergembira kan, ada komponen kepingin tanggap ambil alih terhadap situasi kayak begini, dia mau masuk mau mewarnai, tapi di sisi lain ternyata di sini masih belum siap ya. Tapi ya mohon maaf tidak bisa sepenuhnya kita persoalkan, kita salahkan karena ini ada regulasi dari atasnya lagi yang memang sedang belum memperbolehkan. Jadi mereka di satu sisi tidak berani melawan melebihi kewenangannya. Jadi berarti memang dalam kondisi seperti ini, dalam posisi seperti ini ya kita sebagai masyarakat ya mau tidak mau memang harus jemput bola sendiri begitu untuk kreatif, sementara waktu kreatif begitu bola. Ya mohon maaf ini saya cerita lagi. Kayak misalnya Gosekdam di Blitar itu kalau misalnya kita cari tahu disiplin keilmuannya kan ya enggak pernah dia ada seluk-beluk di sini. Atau saya di Dapil itu ada Pak Yai Anwar Zahid, itu beliau di dalam setiap siar dia ngaji, ceramah, itu dia mesti live, dia di situ. Dan itu menjadi bagian dari pemanfaatan TIK berarti ya? Pemanfaatan iya, kemudian sekurang-kurangnya dia kan di situ memberdayakan beberapa orang untuk bekerja, mendampingi beliau di urusan itu.
Tapi lebih dari itu kalau kita menyikapinya dengan menempatkannya sebagai sebuah inspirasi, betapa beliau-beliau itu ternyata juga memanfaatkan ini sebagai sebuah sarana untuk meningkatkan dakwahnya, yang di situ juga bernilai ekonomi, itu bernilai ekonomi juga itu. Ada yang langsung cuan, belum cuan dari, jadi dia bisa langsung cuan dari monetisasi dari tayangan channelnya, monetisasi dari saweran, monetisasi dari endorsementnya, monetisasi dari banyak ya. Juga marketing dari orang yang semula kepengen ngundang yai tapi kebingungan, berarti dia bisa. Kita memang kembalinya ke personal masing-masing berarti ya. Kan tadi kreativitas itu. Ya, kreativitas itu yang kemudian memunculkan bagaimana kita bisa memanfaatkan TIK itu tadi. Tapi sekali lagi sama halnya juga kalau pemerintah yang ambil alih, adakah manfaatnya? Ya pasti ada, tapi apakah seberapa luas dampaknya? Sama dengan perorangan-perorangan tadi itu. Makanya kalau ini berkolaborasi menurut saya ya akan lebih nendang lagi. Kunci kolaborasi, Mas Fauzan, monggo sambil kita rehat bisa menikmati minum dulu. Ini rehat ini? Karena enggak, rehat minum sebentar maksudnya. Tapi nggak apa-apa, jangan dipotong biar alami ya. Tapi gini Mas Fauzan, artinya ketika kita berbicara berkolaborasi, kolaborasi seperti apa? Karena pondok pesantren, mungkin tadi Mas Fauzan sempat menyebutkan pondok pesantren. Ada yang juga secara kreativitas mereka pun juga memunculkan OPOP dan juga berkolaborasi dengan pemerintah, begitu kan? Nah, apakah itu masih bisa berjalan dengan baik atau justru ya pemerintah mendorong sedikit, selebihnya adalah full motornya adalah pesantren dari mereka sendiri? Gimana itu? Ya memang idealnya kan begitu. Kalau ketergantungan terus-menerus terhadap langkah-langkah kebijakan yang diambil oleh pemerintah, kan faktanya pemerintah tidak hanya ngurusi satu kelompok tertentu. Tadi kalau disebut soal OPOP, mohon maaf, OPOP itu kan ya hanya menyasar sebagian kecil dari banyaknya jumlah pondok pesantren yang ada di Jawa Timur. Nah kalau ini misalnya dianggap baik, kemudian masih pondok pesantren itu saja yang mendapatkan fasilitas dan perhatian, lalu bagaimana dengan pondok-pondok pesantren yang lain? Nah sama sebetulnya, ini kalau kita berbicara resonansi kebijakan pemerintah terhadap masyarakat yang hendak merespon perkembangan teknologi ini kan kita mestinya banyak sebetulnya konteks berbicara teknologi ini, tetapi kalau tidak ada intervensi, tidak ada kehadiran dari pemerintah memberikan perhatian di sini, ya memang repot. Dulu sempat itu, tadi saya singgung sedikit tapi belum tuntas, ketika awal-awal COVID kan sempat Pemprov itu buat e-commerce sendiri sebetulnya, meskipun sektornya hanya baru sebatas di level Surabaya. Tempatnya kalau tidak salah di Jatim Expo itu salah satu yang untuk kemudian pengiriman, pembelian dan pengiriman ini ya dipusatkan di situ. Tapi kan tidak diseriusi ya. Padahal selesai sudah selesai pasca Covid ya sudah nggak ada. Padahal selama ini swasta, orang per orang, anak-anak muda kreatif kita dari startup, dia merintisnya tidak butuh waktu 3-4 tahun dia bisa menjadi unicorn besar dan kemudian melayani banyak orang. Meskipun tantangan dan dinamikanya dari waktu ke waktu tetap ada lah, pastilah. Tetapi kan betapa hari ini peluang seperti ini kalau tidak diambil, tapi kemudian dimanfaatkan oleh kelompok atau orang lain, maka yang dirugikan itu kan warganya, masyarakatnya sebetulnya. Kita sendiri berarti kita ya. Sendiri. Jadi mau nunggu pemerintah turun juga kelamaan, mau nunggu ini juga bingung juga. Nggak ada, dari pusat sampai ke bawah nggak ada kok kita. Padahal kan mestinya bisa. Itu kita punya BUMD sekian banyak, tapi BUMD-nya, mohon maaf kalau bicara Jawa Timur ini ya. Yang betul-betul mampu memberikan dividen istiqomah kepada APBD Provinsi Jawa Timur itu hanya 1-2 BUMD. Selebihnya itu hanya, mohon maaf, hanya menjadi beban APBD karena unit usahanya tidak sehat, tidak berjalan dengan baik, sehingga menjadi parasit bagi APBD. Kan dikit-dikit penyertaan, minta nama modal. Apakah tidak kemudian kita terpikir investasi di sektor ini, taruh sekalian, supaya bisa tapi kemudian kita berinvestasi sedemikian rupa dan akan ada banyak serapan
tenaga kerja dari proyek ini yang kemudian efeknya itu bisa ke unit-unit usaha yang lain. Tapi jujur nih Mas Fauzan, kalau dari obrolan kita tadi berarti kan memang sebenarnya perlindungan ke masyarakat ini masih sangat kurang nih Mas Fauzan. Perhatian dan perlindungan, kalau kita sih nyebutnya perlindungan, karena perhatian itu juga bagian dari bentuk perlindungan. Peran Kominfo juga sebagai apa istilahnya, ujung sektor dari keberadaan teknologi informasi dan komunikasi juga seperti apa? Kalau masyarakat ujung-ujungnya harus, ya sudah kita berkreasi sendiri dan berkreativitas sendiri kan susah juga ya. Kalau masyarakat disuruh bergerak sendiri begitu. Kalau kita punya anak bayi itu kan tetap didampingi, tapi sudah agak ngerti. Nah ini masalah siapa yang dampingin nih? Ya pemerintah kan. Kalau kita punya anak bayi itu kan kita dampingi di usia-usia tertentu, sampai dengan usia tertentu masih disusui dan seterusnya. Tapi kan proses menuju tumbuh dewasa ini tidak mungkin kan terus-menerus anak ini dikempit apa istilahnya ya disusuin terus begitu ya, harus sama ini lah. Sebetulnya masyarakat kelompok ini kan macam-macam komponennya banyak. Simpul-simpul ini ada pendidikan, simpul pendidikan ya, ada simpul-simpul kelompok organisasi, ada masyarakat pesantren, masyarakat pedesaan, macam-macam. Yang penting adalah dimulai saja kan. Kalau tidak. Dan itu sudah terlihat belum dimulai saja itu? Ya. Masyarakat secara umum yang bisa menilai nanti harus undang masyarakat dulu dong ke Jatim Channel Podcast bisa pandangin nanti diskusinya karena kemarin PKB kami ikut mencalonkan, tapi ini soal lain nanti bisa dianu. Jadi sejauh ini saya belum melihat. Sejauh ini saya belum melihat. Faktanya masyarakat ketika butuh mencari informasi, dia punya minat tertentu di sektor ini, kemudian dia kepengen mendapatkan perhatian, ini belum bicara bantuan permodalan ya, hanya baru perhatian bantuan perhatian life skill-nya itu pendampingan dia belum dapat. Kita bicara pendampingan pelatihan begitu ya. Kalau toh ada, tapi mungkin hanya masih sebagian kecil begitu dari sejumlah dinas-dinas, entah itu dinas UMKM, perdagangan, itu ada pelatihan-pelatihan UMKM, tapi mungkin tidak maksimal begitu, Mas Fauzan. Nanti gimana di dapil mungkin? Kalau di dapil saya jelas nggak ada. Oke, baik. Kecuali saya memanfaatkan sendiri kegiatan atau program yang kemudian menyampaikan substansi pengalaman yang kami dapat, yang kami lihat itu kepada masyarakat yang di event tertentu mereka kami undang di acara-acara kami itu kami sampaikan. Itu yang sebatas bisa kami lakukan, tetapi sebetulnya kan ternyata nggak mudah juga. Kita melakukan pendampingan begini ini nggak mudah juga, meskipun sukses story-nya itu sudah banyak sebetulnya mereka lihat. Saya masih belum tahu persis juga problemnya apa. Apakah mengawalinya atau memang gapteknya atau proses mereka menyerap pengalaman di sini masih butuh waktu atau bagaimana, saya nggak ngerti. Padahal di lingkungan dia sendiri sekalipun praktek-praktek pemanfaatan teknologi informasi ini untuk kepentingan mereka bangkit secara ekonomi, mereka berdaya secara ekonomi itu sudah mereka lakukan. Mereka, saya tanya, apakah di lingkunganmu ada orang yang biasa hari-hari itu menerima paket kiriman dari nggak tahu dia belanja di mana. Dari e-commerce ya. Di Bojonegoro ada sebuah desa yang sangat-sangat terpencil. Bojonegoro itu hampir semua daerah itu jalan infrastrukturnya sudah bagus. Ini ada desa infrastrukturnya belum terlalu bagus. Di sebuah kecamatan di Tambak Rejo, tempat saya di sana. Itu dia punya usaha barang-barang kuno, barang-barang lama itu. Tahu nggak, customernya, buyernya itu dari Taiwan, dari Korea, dari Amerika, dari Australia. Padahal secara akses untuk menuju ke sana dia hanya pakai Facebook. Dia masih sangat sangat kolosal karena dia Facebook itu kan sudah jauh-jauh hari kan, sudah lama lah. Setelah itu dia posting di story WhatsApp-nya, masih belum beriklan, masih belum menggunakan cara-cara yang kebanyakan penjual-penjual kita lainnya yang memanfaatkan ini itu dia lakukan, tapi dia masih bertahan di situ. Nyatanya kalau saya nggak lihat sendiri kan nggak percaya ya, istilahnya beberapa kali dia posting tamunya langsung datang. Awalnya
atau kebanyakan itu dari Jogja, dari Bali datang. Tapi ini ada yang dari luar negeri juga ya? Situ. Artinya ini mau ditarik kesimpulan apa? Ini loh daerah yang secara akses internet mungkin tidak terlalu bagus, tapi nyatanya bisa. Kemudian bicara pasar, nyatanya juga pasar internasional, pasar bukan pasar lokal. Yang lokal banyak. Nah, ini kalau kemudian merambah sektor-sektor unit ekonomi yang lain, kok saya kira bukan tidak mungkin. Misalnya kita bicara ekspor kopi, bicara ekspor hasil pertanian kita, supaya semua itu katanya Kirun pelawak itu agar tidak semuanya itu embel-embelnya itu luar negeri itu. Katanya Kirun ini guyonannya kan ada hanya gula yang embel-embelnya itu lokal, gula Jawa. Lainnya kan mulai apa namanya pepaya Thailand, durian apa. Pokoknya ada unsur luar negerinya ya. Luar negeri. Katanya Kirun ada, tapi yo gak menarik pisan gula Jawa katanya. Bukan tidak mungkin, suatu saat nanti kita mesti percaya diri dengan produk-produk yang kita hasilkan, dengan kita memanfaatkan storytelling, memanfaatkan kan ada kan setiap platform e-commerce itu orang sekarang beli kan karena ulasan, karena storytelling. Jadi kalau misalnya kita bingung apa sih yang harus dijual loh, kenapa kebingungan apa yang harus dijual? Wong kita bangun tidur, umpama kita orang kampung sekalipun, lihat daun pisang. Sekarang banyak kok negara-negara yang butuh dikirim daun pisang. Itu bisa juga ya? Bisa kan, artinya kan kreatif. Di tempat saya di desa, di Kecamatan Kepo Baru di Bojonegoro, itu saya sedang mendampingi UMKM di sana yang menjual kue kering, kue atau keripik ya, keripik kering yang diolah dari dagingnya pohon pisang. Dagingnya pohon pisang apa itu ya? Pelepahnya pohon pisang itu loh. Ontong. Bukan ontong, kalau ontong kan yang di sayur itu. Jadi batang pohon pisang, keteboknya itu dipotong, dibersihkan, dicuci bersih, kemudian diberi tepung, digoreng, dijual. Dan itu bisa jadi kan uang juga sebetulnya. Jadi bukan masalah. Tapi yang kayak begitu sebenarnya ada pendampingan nggak dari pemerintah setempat di situ? Itu kebetulan yang dampingi saya. Berarti pendampingan. Tapi saya mungkin dianggap bagian dari pemerintah ya nggak tahu. Artinya kan begini, pendampingan katakanlah mungkin di dapilnya Mas Fauzan ini memang hanya sebatas pendampingan karena Mas Fauzan. Konstituensi begitu kan. Sementara kalau dari pemerintah sendiri masih belum menyentuh sampai ke sana berarti ya. Padahal pendampingan itu harusnya mulai dari perencanaannya itu sampai dengan mulai dari hulunya sampai dengan hilirnya itu harus betul-betul. Karena ini yang memproduksi. Kalau sekedar cari uang, mungkin dia tidak berpikir itu. Dia misalnya punya skill apa ya, sudah langsung ya. Tema ini ya, tema TIK ini ya, dia mungkin akan pengen jadi endorsementnya, pengen jadi apalnya, kan bisa aja. Tapi ini dia kebetulan UMKM yang kepengen didampingi, yang butuh pemasaran, butuh menjual produknya itu ke masyarakat, ke calon pembeli di luar yang minat dengan itu, kan berarti perlu ada promosinya dulu. Tapi promosi itu kalau barangnya tidak dikemas dengan bagus ya tidak bisa. Berarti butuh ada pengemasan barang, produk kemasan produknya, pemasaran, terus kemudian peralatan teknologi informasinya juga. Bayangkan produk kayak begitu itu kalau dihasilkan oleh orang Kepo Baru Bojonegoro, dijual lagi di Kepo Baru Bojonegoro, apa laku? Kan ya nggak akan laku. Di sekeliling masing-masing sudah ada ketebok pisang. Kalau kepengen kan ya misalnya bisa buat sendiri. Dan ini dia kan butuh untuk yang mendampingin, yang benar-benar membawa dia untuk orang bisa di luar ini tahu dan tertarik, mengenalkan sarana prasarana TIK untuk kemudian bisa dimanfaatkan untuk menjual produknya begitu ya. Iya. Kan mungkin barangnya belum kita produksi tapi fotonya sudah ada, kita tinggal posting di oranye, di hijau di hitam. Masing-masing kan ada lapaknya masing-masing ya. Berharap suatu saat kan ya tidak bisa langsung mungkin berapa lama kemudian ada orang baru tertarik. Karena lapak kita itu kalau tidak diiklan ya juga tidak langsung orang datang
cek sudah tahu nanti baca. Kan kadang-kadang lihat dulu, masih mikir-mikir, nggak langsung beli begitu ya. Tapi filosofi kuno itu pasti masih berlaku menurut Apa saya. itu? Jadi kalau ada yang jual pasti ada yang beli. Ya, Ya ada kan? yang memproduksi berarti ada konsumennya. Ya. Ada sarana prasarana TIK berarti ada yang menjadi produsen, ada yang menjadi konsumennya berarti ya. Dan pasti laku. Jika tidak hari ini, Besok. minggu depan. Dan kayak lagu berarti. Kayak entah lagu. kapan begitu ya. Minggu depan Jika tapi tidak gini. minggu depan, bulan depan. Bulan depan. Pasti laku kan. Loh, tapi kan nggak rugi apa-apa, wong ini hanya ditempel barangnya. Dia misalnya di rumah itu ngajar, dia masih bisa ngajar. Dia misalnya di rumah itu meracang, kelontong, dia masih bisa Tapi kelontong. kalau kita menggunakan konsep kayak begitu ya, pemerintah pun juga nanti menggunakan konsep yang sama. Entah kapan kita akan datang begitu. Kalau nggak hari ini, entah besok, entah bulan depan kami akan kunjungi untuk pendampingan. Dan itu jangan sampai. Tapi gini Mas Fauzan, artinya kalau misalnya nih ada dari dulur Jawa Timur yang menyaksikan Jatim Channel Podcast ini pengen datang karena kan TIK ini kan menjadi salah satu tupoksinya Komisi A begitu kan di Mas Fauzan juga. Ya kebetulan kami bermitra dengan Dinas Kominfo. Nah, betul. Kominfo kan mestinya menangani ini. Boleh nggak kalau misalnya yang bukan dapilnya Mas Fauzan ini datang ke Mas Fauzan ngobrol-ngobrol begitu? Boleh. Saya sedang menggagas pelatihan viral. Apa itu pelatihan viral? Ya pelatihan supaya viral. Padahal saya sendiri belum viral ya. Nggak, maksud saya adalah setidaknya ketika orang tahu ilmunya viral, ketika dia belum viral sekalipun, itu kan urusan. Itu bisa memviralkan. Itu kan ada faktor laginya juga kan, ada faktor kontinuitasnya juga. Saya pernah viral sebetulnya 2 kali, yang ngukurnya akun sosmed saya diserbu, digeruduk banyak buzzer yang mulai dari yang respect sampai yang tidak respect. Dan itu sebenarnya bisa dimanfaatkan juga ya untuk endorse-endorse yang lain begitu ya. Sebetulnya. Pertama waktu itu ketika kasusnya Ayu Ting Ting di Bojonegoro. Ayu Ting Ting itu keluarganya datang ke Bojonegoro pada saat COVID. Nah, bisa dicari lah itu di Google itu. Nah, itu supaya viral juga. Itu salah satu trik supaya viral. Kalau diceritakan di sini nggak jadi viral. Jadi, makanya harus dibuka dan dicari itu sendiri. Tahu-tahu akun saya itu diserbu banyak bukan buzzer sih, itu apa itu ya? Apa itu istilahnya ya? Orangnya penggemarnya Ayu netizen lah kita bilang. Entah haters ini ya. Sampai jutaan kan lumayan itu. Lumayan, ya. Ya, tapi boleh lah sesekali kalau misalnya kita ada Jatim Channel Podcast begitu kan di Provinsi Jawa Timur ya mungkin dengan kerjasama dengan Kominfo, produk-produk UMKM boleh juga mejeng di sini kayaknya juga itu bagian dari pemanfaatan TIK nggak sih? Boleh. Bisa ya? Bisa kan? Bisa, sangat bisa. Sangat bisa ya. Nah, berarti apa yang kemudian dari sekian banyak obrolan kita pada kesempatan kali ini, apa yang kemudian menjadi pesan ataupun juga mungkin ide dan gagasan dari Mas Fauzan ke depan khususnya mungkin buat pemerintah untuk mendampingi masyarakat. Kalau buat masyarakat kayaknya kalau soal kreativitas sudah gak kurang-kurang lah. Kadang-kadang mereka lebih kepada menunggu nih pemerintah bisa apa untuk masyarakat. Nah, kira-kira gimana nih dari Mas Fauzan? Ya, pemerintah semestinya tidak hanya membebankan ini kepada Dinas Kominfo untuk merespon yang sudah ada ya, karena semua sektor ini tidak bisa lepas atau tidak akan mungkin luput dari ini. Minimal ketika mereka butuh publikasi, itu kan pasti akan memanfaatkan ini. Nah, tergantung nanti platform apa yang dimanfaatkan, tergantung nanti misalnya harus menggandeng siapa pihak ketiga sebagai sebagai tokohnya, sebagai artisnya lah ya. Kalau kita sedang mengendorse sesuatu itu kan pasti butuh talent di situ yang digandeng untuk mempromosikan. Jangan hanya mengandalkan langkah-langkah instan, misalnya sedang ada event butuh apa, kemudian dipanggil nih UMKM-nya dipanggil nih, dikurasi, dipanggil pameran. Jadi ya problemnya nggak akan pernah tuntas. Nah ini kan semua stakeholder menurut saya butuh. Publikasi itu semuanya butuh. Di Sekwan, di tempat kami ya butuh kan pasti otomatis. Saya sebagai anggota butuh publikasi. Makanya sekarang kemana-mana didampingi teman-teman yang bagian menyiapkan, memproduksi konten itu kan juga bagian penting yang mau diarahkan ke sana.
Tapi kalau misi dagang Mas, sorry memotong, misi dagang yang sering diselenggarakan oleh pemerintah itu kira-kira ngefek nggak sih misi dagang itu? Atau ya kembali lagi itu hanya di circle-circle tertentu saja yang masuk di situ? Jawab nggak ini? Kalau rumusnya dijawab dong. kos yang dikeluarkan, kalau rumusnya kos yang dikeluarkan dengan dampak yang bisa dirasakan secara langsung, menurut saya memang belum sebanding. Masih belum sebanding ya? Tapi ada, dampaknya pasti ada lah, nggak mungkin nggak ada. Saya beberapa kali dapat cerita misalnya untuk misi-misi dagang tertentu ke luar negeri yang itu kan pasti kosnya tinggi. Misalnya mau promo kopi lah, kopi dari Jawa Timur kan banyak, atau promo produk-produk lain pertanian di kita, ya tetap banyak. Tetapi kontinuitasnya setelah misi itu selesai, kalau kemudian tidak ada yang memfollow up, ya hilang sudah. Baik. Jadi ya sama sekali untuk tidak mengatakan nggak ada dampaknya. Ada kecil dampaknya. Sekali dampaknya. Kalau tapi mau harus ada diinisiasi oleh swasta, malah menurut saya jauh lebih akan efektif. Kolaborasi berarti ya? Kolaborasi. Misalnya di Prancis itu kan ada festival-festival apa itu? Paris, apa itu istilahnya? News Week, apa itu? Kanada itu? Ya, yang rutin Fashion, itu ya, Fashion Week. Fashion Week. Nah, itu kan bisa misalnya kita yang menyediakan barangnya itu kan mesti ada. Itu tidak hanya yang terdaftar produk-produk fashion yang terdaftar yang kemudian di sana dianukan itu ya, di fashionkan itu bukan. Itu di sepanjang jalannya di luaran itu kan juga ada Fashion Week dadaan, ada apa catwalk dadaan itu apa itu istilahnya itu? Yang orang jalan itu yang model ini di luar itu dadaan yang juga peminatnya yang lihat itu banyak. Juga banyak. Kemudian di situ di konten kan terhubung ke semua ini kan, ke semua mata yang memandang ke sana. Dan di situ tempat jualan juga ini ya. ada algoritma kan. Kalau sudah algoritma itu, pernah nggak kita ini memikirkan sesuatu, tahu-tahu pada saat kita buka sosial media, ya sering Mas, tahu-tahu loh ini sudah muncul di situ. Tadi tak batin kok sekarang sudah keluar. Apakah itu algoritma atau saya nggak ngerti, tapi pengalaman kayak begini kan semua orang pasti akan punya kan masing-masing. Apalagi algoritma itu nyata. Sekali kita terhubung dengan kode isu tertentu di sosial media, itu suatu saat akan pasti akan terhubung ke sana, akan ngeling ke sana. Baik. Tapi mudah-mudahan dari obrolan ini ya tadi memang PR-PR pemerintah untuk menindaklanjuti dari setiap kegiatan-kegiatan itu sangat penting begitu ya. Dan mungkin kita berharap Mas Fauzan juga bisa mengawal dengan baik apa yang menjadi tugas-tugas pemerintah. Terlebih lagi juga terus mendengarkan aspirasi masyarakat nih Mas. Karena ya itu tadi, kadang-kadang kita paham teknologi informasi komunikasi, cuman seringkali kita ini nggak paham Mas, gimana mau menindaklanjuti. Niat ada, di pikiran ada, tapi kadang-kadang eksekusinya susah nih Mas. Dan itu sangat-sangat butuh peran pemerintah Mas. Kadang kayak saya ini ya, saya bisa bercerita provokasi kemana-mana, tapi terhadap kemampuan teknisnya TIK itu sendiri yang di situ menuntut skill ya, saya juga nggak ngerti. Itulah kuncinya. Produksinya misalnya ya. Kita butuh kolaborasi berarti ya. Paling hanya mengandalkan satu platform apa itu, CapCut. Wah itu andalan nggak karu-karuan. Jadi mau produksi pasti pakai itu. Itu kayaknya dulu Jawa Timur juga banyak yang pakai itu deh untuk bikin konten itu. Iya kan, potong, disambungkan, selesai. Ini dari sisi produksinya loh, itu pun sendiri kompleks, banyak varian menu tampilan yang kita kalau nggak adaptasi buka-buka itu belum, kita juga sudah paham tapi sudah capek apa sekarang saking banyaknya. Ya mudah-mudahan nanti next di Jatim Channel Podcast berikutnya kita bisa berkolaborasi dengan banyak pihak begitu ya, dan mungkin juga siapa tahu nanti ada momen-momen tertentu nih, ada barang-barang UMKM juga nih untuk di display di sini kita pasarkan. Jadi kita nggak cuma ngobrol nih, tapi kita juga memasarkan barang-barang UMKM dari teman-teman Dewan kan, itu juga menjadi pemasaran yang luar biasa. Terima kasih banyak Mas Fauzan. Terima kasih luar biasa, mudah-mudahan menjadi insight nih buat dulur-dulur Jawa Timur semuanya, dan pastinya khususnya untuk pemerintah, karena Jatim Channel Podcast ini tujuannya adalah untuk bisa bersuara untuk mengawal apa yang menjadi kebijakan dan pelaksanaan pemerintah semuanya. Sekali lagi terima kasih, kita ketemu di lain kesempatan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Fauzan. Sama-sama.